Halo, salam sehat ya. Ketemu lagi dengan saya di channel Medistory. Baik, kali ini saya akan membahas nih mengenai perbedaan antara dan juga. Ini sama-sama ya, perbedaannya sangat kecil sekali, tapi untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya bahas di video kali ini. Jangan lupa mungkin yang baru gabung di channel Medistory ya, jangan lupa dibantu subscribe di bawah ini dan juga klik tombol loncengnya agar Mams tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Medistory. Langsung saja ya, kita simak. Kita bahas dulu ya mengenai apa itu kehamilan. Nah, kehamilan itu merupakan bertemunya hasil konsepsi ya, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma yang terjadi pembuahan di tuba Fallopi ya, sehingga terjadi pembuahan. Nah, itu terjadinya kehamilan. Nah, kehamilan itu sendiri ya biasanya ada tanda-tandanya nih ya. Ibu hamil biasanya mengalami sering buang air kecil ya, kemudian sering letih, lelah, padahal juga aktivitasnya biasa-biasa saja. Sering ditemui adalah munculnya kram perut ya. Kram perut ya, baik itu disertai nyeri sangat atau nyeri kram yang sedang. Dan pastinya siklus haid yang berhenti ya, atau mungkin telat selama 3 atau 7 minggu. Nah, itu bisa dikatakan sudah masuk di fase kehamilan. Biasanya juga ada nih yang mayoritas ya, kalau sudah memasuki masa kehamilan pasti ibu itu akan mengalami namanya mual dan muntah. Nah, itu sebagai tanda awal. Dan juga biasanya juga mengalami pusing ya pada kepala seperti itu. Nah, biasanya kalau ibu sudah mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, nah itu bisa dipastikan dengan menggunakan test pack ya. Tapi untuk kesamaan antara kehamilan dan juga kista, itu test pack-nya nih kok sama-sama garis 2 ya. Jadi sama-sama sudah positif nih. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, apakah ini kista? Apakah ini hasil konsepsi yang munculnya embrio nih bakal janin? Nah, kita bahas nih mengenai kista ovarium. Nah, itu suatu kantong ya. Kantong ini berisi sebuah cairan. Tapi kalau kehamilan itu kantong ya, kantung kehamilan ini berisi bakal janin. Jadi antara bertemunya hasil konsepsi tadi, sel telur dan juga sel sperma, terjadi pembuahan, kemudian masuk ke kantong rahim ya. Ini rahim itu ada kantongnya nih. Nah, itu yang akan menjadi bakal janin. Tetapi kalau kista, ini itu kantongnya itu berisi cairan. Nah, cairan ini tumbuh nih di dalam rahim. Nah, bedanya di situ. Biasanya untuk kesamaan tanda-tandanya itu sama antara kehamilan dan juga kista ovarium. Hampir sama ya gejala yang saya sebutkan tadi ya, seperti tanda-tanda kehamilan pada umumnya. Tapi perbedaannya ini ada pada titik kista ya, itu biasanya akan mengalami mens yang terus-menerus. Padahal nih kalau kita di logika ya, sudah test pack nih ya, di test pack hasilnya garis 2, udah jelas positif ya. Tetapi kenapa kok dia masih mens gitu ya, udah sampai lemes gitu ya. Ibu yang mengalami kista itu lemes ya, lemes, nyeri kram perut, kemudian kadang mempengaruhi siklus mensnya ini sendiri ya. Jadi dia itu mens ya, mengeluarkan darah gitu. Kadang ada gumpalan, kadang ada darah segar. Nah, seperti itu. Itu tanda dari perbedaannya dari kista itu sendiri. Kista itu dibagi menjadi 2 nih, yaitu kista fungsional ya, itu dimana kista ini tidak berbahaya. Nah, biasanya bagian dari siklus menstruasi nih yang tidak beraturan. Kemudian yang kedua, ini yang perlu tindakan ya, atau mungkin diberi pengobatan dulu, atau mungkin dilakukan kiret ya untuk membersihkan operasi kista itu sendiri. Nah, ini yang patologis. Kista ini tumbuh di dalam ovarium, tumbuh di dalam rahim yang berbentuk cairan tadi. Dan ada yang jinak, ada yang ganas. Tetapi ini perlu dilakukan tindakan segera ya, baik itu secara hormonal terlebih dahulu atau mungkin langsung dilakukan tindakan untuk mengambil si kista ini sendiri. Secara rinci ya, perbedaannya itu terdapat pada ini tadi ya, kesamaan tanda gejala seperti hamil, seperti orang hamil biasa itu
memang sama, tetapi ada tanda khusus nih ya. Biasanya kalau kista itu disertai kayak siklus haid ya, siklus haid yang tidak teratur, kemudian disertai nyeri berat ya pada perut ya, baik itu perut bagian bawah ya, itu sangat nyeri sekali. Kemudian dia berpengaruh nih ketika mungkin buang air besar, sangat neken sekali ya di bagian bawah itu. Nah, kalau Mams mengalami hal tersebut ya, maka Mams segera datang ke dokter spesialis OB/GYN, ya, dokter kandungan. Untuk apa? Untuk melakukan nih, memastikan ya, dilakukan USG. Nah, di USG nih, apakah yang dialami ibu itu kita dalam keadaan kehamilan normal, atau memang yang lagi dikandung adalah kista, kan seperti itu ya. Jadi kita lebih baik mendeteksi lebih awal daripada kista itu akan semakin besar tidak diketahui dan bahkan bisa membahayakan ibu itu sendiri. Nah, jadi perlu ya, bila mana mengalami tanda-tanda yang abnormal ya, tidak sewajarnya, segera datang ke dokter OB/GYN, dilakukan USG ya, kemudian dilakukan terapi. Mams tidak perlu khawatir, karena kalau sudah di USG, nah itu kan nanti akan ditemukan tuh ada nggak kantung kehamilan di situ. Nah, kantung kehamilannya berisi janin atau berisi cairan atau berisi kista, nah itu terlihat di situ. Kalau misalkan memang jelas isinya itu kista ya, itu nanti akan dilakukan terapi. Mams bisa memilih nih, nanti biasanya dokter akan memberi pilihan, bisa melakukan terapi hormonal ya, bisa diberikan obat selama 3-6 minggu. Nah, kalau misalkan ada juga pilihan yang kedua, itu bisa dilakukan tindakan untuk pengambilan kista itu sendiri. Nah, jadi tidak perlu khawatir ya, lebih baik mendeteksi lebih awal dan langsung bisa mengambil tindakan daripada kista itu semakin besar tetapi dalam penanganannya lebih berat gitu. Biasanya nih dokter ketika memberikan pilihan ya untuk hormonal atau tindakan, itu biasanya suruh memilah dulu nih, ini apakah kategori kista ini sudah masuk kategori berat atau mungkin sudah masuk ke kanker. Nah, kalau masih kategorinya masih bisa ditangani dengan hormonal, itu biasanya terapinya 3-6 minggu. 3-6 minggu dikasih hormonal ya, untuk melunturkan tuh si kista, biar dia hilang dalam masuk ke darah menstruasi gitu. Tapi itu juga ibu yang mengalami kista ini juga akan menahan rasa sakit nih tentunya ya, ketika dia BAB ya, itu pasti akan nahan nyeri perut di bagian bawah. Kemudian kalau misalkan di terapi tidak ada perkembangan dan kista itu nanti di USG lagi, dievaluasi ya, kontrol ulang, tetapi kista itu semakin membesar, nah ini nih, nah itu yang akan menjadi bakal kanker ya, kanker ovarium, yang akhirnya tindakan terakhir harus dilakukannya operasi nih ya, pengambilan kista itu sendiri. Lagi diberikan obat-obat hormonal ya, ibu juga harus menunjang nih, harus mendukung obat tersebut ya, tidak 90% obat itu bisa menyembuhkan ya, tetapi juga harus diiringi dengan usaha-usaha ibu itu sendiri ya. Contohnya ya, harus mengkonsumsi minum air putih ya yang cukup ya, minimal ya 2 liter dalam sehari. Kemudian yang kedua, nanti kan juga akan diberikan obat hormonal yang salah satunya juga obat pereda nyeri ya. Kemudian itu Mams bisa menambah pereda nyeri itu, misalkan botol diberikan bikin air hangat ya, kemudian dikompreskan di bagian nyeri perut yang sakit, kemudian pada pinggang, itu juga bisa meredakan nyeri ya, atau mendukung obat pereda nyeri itu sendiri. Makanan yang bergizi tentunya, istirahat yang cukup, jangan bergadang, hindari stres dan kurangi atau hindari makanan minuman yang mengandung alkohol. Tadi ya Mams, perbedaan antara kehamilan normal dan juga kista ya. Mungkin dengan penjelasan yang saya jelaskan ini semoga bermanfaat bagi ibu-ibu di luar sana yang mungkin mengalami kista. Semoga diberikan kesembuhan dan mungkin bila mana mengalami kehamilan diberikan pertumbuhan dan perkembangan janin yang sehat. Terima kasih dari saya. Jangan lupa dibantu subscribe channel ini dan jangan lupa juga di share berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa diklik tombol loncengnya, diklik komentar, bisa komentar di bawah ini bila mana ada pertanyaan. Kalau ada waktu saya akan bantu menjawab. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.